Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 11 Agustus 2024, gua mau bahas BSSR sama games. Mending mana bang? Kenapa lu nggak beli dua-duanya aja guys? Ya. Tapi gini, gue bilang dua-duanya karena sebenarnya dua-duanya bagus. Cuman kalau lu bertanya milih mana BSSR atau games, gue memang memiliki jawaban pribadi gue sendiri. Nah, sebelumnya kita udah bahas United Tractor atau Astra. Gua pribadi pilih UNTR-nya. Kemudian ITMG atau United Tractor-nya. Itu keduanya juga bisa lu koleksi. Karena berbeda segmen sebenarnya. Yang satu ITMG memang pure batubara, sedangkan untuk United Tractor dia sebenarnya besar di jasa pertambangannya dan penjualan alat beratnya. Untuk tambangnya si UNTR sendiri nggak terlalu besar. Dia produksinya cuma 12 juta ton per tahun, sekitar 12 sampai 14 juta ton per tahun kalau gue nggak salah. Nah, sekarang BSSR sama Games. Antang Gunung Meratus ya, Antang Gunung Meratus itu dulu memang mengelola tambang, salah satu tambang milik PTBA ya, sebesar sekitar 22.000 hektar. Nah, Antang Gunung Meratus kemudian diakuisisi sama Baramulti yang kita kenal BSSR itu. Pertama diakuisisinya cuma 50%. Itu kalau tidak salah di tahun sebelum tahun 2000, sekitar tahun 1998. Itu pertama diakuisisi oleh BSSR 50%. Kemudian jadi 57%, naik lagi jadi 82%, kemudian 99%, 100% minus 1. Dan akhirnya Antang Gunung Meratus menjadi mesin penghasil uangnya BSSR. Karena Antang Gunung Meratus ini dipercaya mengelola salah satu tambang milik PTBA itu sampai tahun 2029. Itu ya. Sekarang seperti yang gua katakan, AGM dimiliki oleh BSSR ya. BSSR ini dimiliki oleh berbagai perusahaan, ada GS Global, kemudian ada Wahana Sentosa Cemerlang. Wahana Sentosa Cemerlang itu dimiliki oleh salah satu wanita terkaya yang ada di Indonesia, Gan Jo Hyang ya. Itu pengendali dari Wahana Sentosa Cemerlang. Jadi eh, perusahaan-perusahaan pengendali BSSR mau uang ya, Tata Power, kemudian GS Energy Corporation, PT GS Global, si pemilik entitas akhirnya ya pengendali Wahana Sentosa Cemerlang ini yang mengendalikan BSSR juga mau uang. Semuanya mau uang lah. Makanya dia membagikan dividen yang cukup besar BSSR. Games. Games dulu juga mengelola tambang. Akhirnya dia mengakuisisi yang namanya Indobara. Indobara ya. Kita bilang aja Indobara. Itu punya cadangan batubara yang besar. Kemudian Games ini diakuisisi sama DSSA yang punyanya Sinarmas. Makanya sekarang Games itu ya dikenal sebagai perusahaan milik Sinarmas. Nah, Games itu juga dimiliki oleh Radika Jananta Raya nih. Radika Jananta Raya nih, guys. Ini punyanya ABMM 30% sama DSSA 51%. Yang membagikan dividen besar bukan DSSA-nya, tapi Games-nya. Nah, sekarang kita udah bahas nih. Keduanya memiliki alasan ya. Di sini ada banyak orang, ada banyak pihak, ada banyak korporat sehingga keduanya memiliki alasan untuk membagi dividen yang fair dan dividen yang besar. Nah, sekarang kita lihat untuk dividen payout ratio dalam 5 tahun terakhir. Kalau Games ya dari tahun 2009 dia rata-ratanya membagikan dividen payout ratio di atas 90%. Tahun 2018 segini, 2020, 2021, 2022, dan 2023. BSSR ya, tadi kan average-nya kalau game 92%. Ini kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2019. Kedepannya bagaimana ya tergantung dari RUPS. BSSR, average-nya itu ada di angka 88%. Dividen payout ratio-nya. Kenapa gue menggunakan dividen payout ratio, gue nggak menggunakan dividen yield? Karena kalau misalkan lu udah tahu EPS, lu udah tahu dividen payout ratio, gampang lu mengukur potensi dividen yield yang akan dibagikan, kira-kira berapa. Kalau lu sudah bisa mengetahui potensi dividen yield yang akan dibagikan kira-kira berapa, maka lu bisa mengukur apakah harganya mahal atau murah. Jadi sekarang gue nggak bahas harga mahal atau murah.
Gue membahas game sama BSSR itu sendiri. Nah, sekarang kita ke cadangan batubara. Games itu ada banyak. Yang ada di bawahnya itu ada Borneo yang tadi gue bilang tuh Indobara ya, ada Kim, ada BSL, ada WRL, ada TKS. Total keseluruhan cadangan batubara yang dikelola oleh Games itu lebih dari 800 juta ton. Yang besar ya yang di Borneo ini ya. Dan mereka memiliki perjanjian PKP 2B ya. Yang Borneo ini yang paling besar yang punya cadangan 500 juta ton sampai 2036. Yang BSL ya, yang kedua terbesar juga sampai 2041. Nah, lu cek sendiri kira-kira ya mudah-mudahan kita semua masih hidup sampai saat itu ya. Tapi sekarang masih tahun 2024. Bayangkan, masih berapa tahun lagi untuk mencapai ini? Masih panjang dan belum tentu ini selesai. Bisa jadi diperpanjang atau berubah nanti kebijakannya bagaimana. Tergantung perjanjian. Itu Games. Kemudian BSSR ya, AGM ini punya perjanjian ya sama PKP 2B juga dengan PTBA hingga tahun 2029. Setelah tahun 2029 ya nanti biasanya akan ada perjanjian lagi atau ada pembicaraan lagi. Jadi Antang Gunung Meratusnya itu yang tadi gue bilang mesin penghasil uang bagi BSSR, ya dia punya perjanjian sampai tahun 2029. Nah, yang ada di BSSR ya untuk saat ini total cadangannya per tahun 2024 ada 65 juta ton. Produksi selama periode berjalan, ya periode berjalan itu berarti dari 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Maret 2024, dia udah ngambil nih dari Kutai Kartanegara 1,5 juta ton, dari Tapin 2,7 juta ton. Kemudian ada yang 900.000 ton, ada yang 370.000 ton. Total, si BSSR ini melalui Antang Gunung Meratusnya tadi ya, sudah menghasilkan atau sudah memproduksi sebesar 5,6 juta ton dalam satu kuartal. Makanya targetnya BSSR itu di tahun 2024 ya sekitar 20 juta ton sampai 24 juta ton produksinya. Penjualannya biasanya nggak jauh dari itu. Nah, sebelumnya dia punya cadangan 93 juta ton. Ya. Total hektar yang dikelola Games itu ada di angka 66.000 hektar. Sedangkan BSSR ada di angka 24.000 hektar. Yang AGM-nya itu ada 22.000 hektar. Ya ini yang 2.400-nya BSSR dapat izin waktu tahun 2008 dan dapat izin waktu tahun 2012 kalau gue tidak salah. Nah, porsi DMO-nya ya yang untuk dalam negeri, Games itu lebih besar, sekitar 30%. Ingat ini tahun 2023 aja ya, biasanya berubah-ubah. BSSR sekitar 18%. Sisanya 70% Games diekspor ya. 70% atau 60-an persen lebih diekspor. BSSR lebih besar lagi. Lebih dari 70% diekspor. Tujuannya kebanyakan ke Tiongkok. Sama, Games juga kebanyakan ke Tiongkok, ke China itu. Nah, sekarang kalau lu sudah melihat kondisi-kondisi seperti ini, ya, milihnya siapa? Kalau gue pribadi guys ya, dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ya, udah kayak lagi bikin video klarifikasi aja gue. Ya milih Games. Karena lebih sustain. Kalau dilihat dari ini, lebih sustainable, sampai panjang gitu loh. Jadi milih Games kalau gue pribadi ditanyakan. Cuman begini, pertama, kalau lu mengkoleksi kedua-duanya, nggak masalah juga. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ketika gue memilih salah satunya, tadi kan gue bilang gue milih Games. Bukan berarti BSSR-nya nggak layak untuk dikoleksi. Layak juga untuk dikoleksi. Dan ketiga, ini sifatnya pribadi, ini sifatnya subjektif. Jadi, bisa jadi ada data yang gua tidak bisa lihat, mungkin lu lebih pandai, lebih pintar, atau lebih teliti, ya. Sehingga akan muncul perbedaan pendapat. Oh, enggak bang, gua nggak setuju Games. Kayaknya lu ada salah di sini, lu kemudian lu kayaknya lu nggak melihat dari sisi ini deh, bang. Jadi gua lebih milih BSSR. Nah, kayak gitu. Jadi, sekali lagi guys ya, 3 hal itu perlu diperhatikan kenapa lu nggak koleksi dua-duanya aja. Karena dua-duanya sejatinya ini bagus. Yang kedua, bukan berarti karena gue memilih Games, BSSR-nya jadi tidak layak ya. Yang ketiga,
Yang tadi lah gue bilang tuh. Yang kedua bukan berarti. Yang ketiga subjektif. Jadi pasti akan ada pro kontra dan ada perbedaan pendapat dengan lo. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.